Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadel di channel Fadel Bio. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hewan yang bisa teman-teman jadikan sebagai hewan peliharaan. Penasaran kan apa sih hewan yang saya maksud? Sebelumnya jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya, serta jangan lupa untuk like, comment, and share. Segala masukan teman-teman pastinya akan membuat saya berusaha untuk menjadikan konten dan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, lanjut. Dan hewan yang saya maksud adalah kura-kura pipi putih atau Shimerokela crassicolis. Nah, jadi kenapa sih kura-kura ini dinamakan kura-kura pipi putih atau di pasaran disebut sebagai piput? Karena lihat, coba kalian lihat bagian wajahnya itu seperti mudah tersenyum ya. Jadi dengan lekukan pada bagian rahang kemudian ditambah dengan corak memanjang yang putih ini pada bagian pipinya membuat dia seperti tersenyum lebar gitu. Lucu ya teman-teman ya. Nah, kura-kura ini atau Shimerokela crassicolis ini persebarannya terdapat di wilayah Asia Tenggara. Kemudian kalau di Indonesia sendiri itu terdapat di pulau, setahu saya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian jenis kura-kura ini merupakan kura-kura karnivora ya, atau pemakan daging. Nah, meskipun selain daging ya, contohnya ikan, udang, potongan daging ikan ya, kura-kura ini juga sering mengkonsumsi sayuran dan buah ya. Jadi untuk perawatan dari segi makanan, kiper juga terkadang memberikan sayuran seperti kangkung dan buah-buahan. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya berikan adalah pelet ikan ya, kemudian saya berikan asupan tambahan seperti jangkrik, siput ya, dan potongan daging ikan biasanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari morfologi, selain ciri khas yang pipinya berwarna putih, hampir keseluruhan dari bagian tubuh kura-kura pipi putih atau Shimerokela ini berwarna hitam sebenarnya ya. Jadi lihat karapasnya ini berwarna hitam sangat jelas ya. Kemudian di bawah tempurungnya, di bawah atau bagian perut atau abdomennya ini juga lebih gelap, cenderung gelap meskipun ada perpaduan warna krem. Dan untuk tubuhnya sendiri itu juga cenderung berwarna abu-abu kehitaman ya. Meskipun terkadang juga ada bawaan genetik seperti ini ya, yang warnanya lebih cerah dan cenderung lebih terang. Nah, ini ya. Ada juga yang jenisnya albino seperti ini contohnya. Oke, kemudian ya, jadi karakter, kalau saya review tentang karakter, saya sangat menyukai kura-kura pipi putih ini karena sejauh yang saya alami dari beberapa buah kura-kura pipi putih yang saya pelihara, itu karakternya cenderung lebih jinak, lebih anteng ya, dibandingkan jenis-jenis kura-kura yang lain seperti kura-kura Brazil atau kura-kura Ambon ya. Kalau kura-kura Brazil mungkin kalau kita mainkan seperti ini cenderung nyambar ya, dan kalau kura-kura Ambon sejauh yang saya alami itu cenderung pemalu. Sedangkan kalau untuk jenis kura-kura piput ini dia lebih enak ya, lebih santai, lebih jinak. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi tingginya tempurung atau karapasnya, tidak terlalu tinggi ya, sedang ya, medium, tidak terlalu ceper juga, jadi medium. Berbeda dengan beberapa jenis kura-kura yang lain, mungkin ada yang tinggi ya, seperti kura-kura Ambon. Nah, sebagai salah satu hewan dari kelas reptilia, tentunya kura-kura pipi putih ini juga memerlukan sinar matahari karena tergolong ke dalam hewan poikilotron atau hewan berdarah dingin, di mana suhu tubuh sangat bergantung kepada suhu lingkungan. Nah, dengan adanya cahaya matahari, kebutuhan panas untuk proses metabolisme, terutama pencernaan, itu akan tercukupi.
Ya, jadi jika kalian memelihara kura-kura, ya kalian harus pastikan kura-kura tersebut mendapatkan asupan cahaya yang mencukupi. Nah, jadi kalau tidak, ya tentunya nanti bisa timbul permasalahan seperti tidak lancar pencernaan dan akhirnya bisa menyebabkan kematian pada peliharaan kalian. Nah, selain itu tips yang biasanya saya terapkan, sedikit tips, yaitu kalau saya biasanya lakukan free roam ya, jadi kita lepaskan saat dijemur itu, kita bebaskan di halaman, nah, sehingga dia ada aktivitas pergerakan, ya, ada eksplorasinya juga terhadap lingkungan, jadi hewan juga selain mendapatkan cahaya matahari, dia juga tidak mudah stres. Kemudian perawatan selanjutnya adalah apabila kita memelihara kura-kura air tawar, ya, atau kura-kura air, ya. Jadi kura-kura itu ada kura-kura air, ada kura-kura darat. Jadi kalau kita memelihara kura-kura air, tentunya bagian karapas atau bagian bawah dari tubuhnya ini cenderung akan berlumut. Ya, makanya perlu kita lakukan treatment dengan cara menyikat. Kalau saya sendiri biasanya saya berikan pasta gigi, kemudian digosok menggunakan sikat gigi ya. Jadi dibersihkan kemudian dibilas. Jadi saat menyikat pun kita lakukan hati-hati, jangan sampai terminum atau mengenai mata dari si kura-kura. Kita lebih fokus kepada membersihkan bagian karapas atau tempurung bagian atas dengan bagian bawahnya. Nah, kemudian kita bilas dengan air sampai bersih. Oke teman-teman, jadi segitu dulu yang dapat saya sharing ke kalian. Mungkin bagi kalian yang berminat bisa bertanya di komen di bawah ini, kemudian atau bagi kalian yang sudah memelihara, kita bisa saling diskusi nanti. Oke, intinya adalah hewan ini sangat recommended untuk dijadikan peliharaan dan tetap perhatikan ya kesejahteraan hewan. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang selanjutnya. See you.